Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru saja apes. Jadi tadi ke Tawangmangu, Jawa Tengah itu jaraknya dari rumah kurang lebih 60 sekian kilo. Nah, tadi habis makan, Pak Satpamnya neriakin saya dari bawah karena saya di lantai 2 dari parkiran gitu. Karena pas saya kebetulan makannya di luar, di lesehan gitu, ngasih tahu kalau bannya kempes satu sebelah belakang kiri yang sini. Ini sampai tutup pentilnya tadi hilang. Terus tadi mampir juga ke apa itu namanya, di SPBU kan ada isi nitrogen. Nah, mampir di situ untuk ngecek apakah cairan tire repair kitnya bekerja dengan sebenarnya. Jadi di sini saya mau sharing tentang cairan ini yang dia mau ini sangat berguna ya. Ini ternyata ini saya juga belum ngecek apakah bisa diisi ulang. Jadi ini tak jelaskan saja apa yang bisa saya tangkap dari cairan ini. Jadi ini sealant ban, tire sealant, isinya kurang lebih 300 ml. Terus ini masa simpannya 5 tahun keterangannya di sini. Terus kalau kalian menggunakan ini maksimal 80 km per jam untuk perjalanan non-tol, ini masih aman banget. Terus ini ada gambar seperti ini. Jadi yang saya tangkap dari gambar ini adalah ini ban tubeless, ini ban yang pakai ban dalam. Jadi tidak bisa digunakan untuk penggunaan mobil yang pakai ban dalam seperti mobil ini, mobil pickup ini. Ini masih pakai ban dalam, sedangkan ini bannya sudah tubeless. Ini mau sharing cara penggunaan ini, caranya bagaimana, terus apakah bisa langsung bekerja, itu yang mau saya sharing. Karena dari pengalaman yang ini tadi ternyata ini membutuhkan waktu cukup lama supaya bisa menyumpat lubangnya. Lubangnya tidak besar tadi, ngobosnya tidak terlalu besar. Tadi ada di video HP istri, tak videokan. Oh ya, terus ini kunci ternyata itu sampai ini belum tak rapikan karena gini tadi ceritanya. Tak kira cairan tire repair kitnya tidak bekerja dengan baik, saya kira seperti itu. Ternyata setelah 15 menit 20 menit alhamdulillah bisa bekerja dengan sempurna. Jadi harus menunggu waktu ternyata. Dan di pompanya itu harus sampai 40 PSI lebih. Ini tadi sampai ini aku khawatir, aku takutnya ini tak pakai terus-menerus dinamo atau motornya yang ada di dalam itu kok terbakar. Jadi tadi setelah pompa tak lepas, ini tak lepas, tak AC ini gini di sini. Ini kan AC-nya ada 2 lubang. Jadi tadi tak taruh gini karena pompanya kurang lebih hanya 2 menit sampai 3 menit, tapi jedanya pompanya itu 5 sampai 10 menit. Setelah itu 4 kali pompa enggak, anginnya sudah berkurangnya enggak signifikan. Setelah pompa yang kelima itu udah benar-benar aman sampai di rumah. Ini dari Pelausan Magetan sampai rumah itu tadi pulangnya lewat Magetan kota, itu jaraknya kurang lebih ya di 50 kiloan. Kurang lebih 50 kilo. Dan tadi juga tak coba untuk ngebut di 70, aman alhamdulillah. Jadi sobeknya itu ada di sisi dalam sini. Tadi tak kasih tanda ini ya. Nah, itu tak kasih tanda hijau. Kebetulan anak kalau main itu bawa krayon buat mewarnai biar nggak terlalu banyak pegang HP. Nah, krayonnya tak manfaatkan untuk ngasih tanda. Itu ada bekas basah-basah, bekas cairan tire repair kit. Jadi langsung saja ke inti masalahnya. Jika kalian ngalamin ban bocor, jangan langsung isi pakai tire repair kit. Jadi tadi saya pertama pompa tanpa tire repair kit, hanya ditambah angin. Cairannya itu tire repair kit yang saya maksud, cairan yang saya tunjukkan botolnya tadi, cairan tempel ban otomatisnya, itu jangan langsung dimasukkan karena kita belum tahu seberapa besar lubangnya. Kalau lubangnya besar atau sobek samping parah itu nggak bisa bekerja. Ini tadi cuman Aduh, bane ra pas.
Jaluk pensir warna mungkin gini ngeriin. Coba diraba-raba lagi sama masnya yang di sana, yang kerja di sana juga nggak ada sobek. Jadi alhamdulillahnya itu, karena ini juga ban baru 2 hari, yang nggak diduga ban baru 2 hari sudah mengalami apes. Jadi pertama itu dipompa, pompa sampai penuh, semaksimal mungkin 40 atau 42. Tadi saya cuman 35-36, tapi sudah tahu ada suara ngebes gitu. Terus setelah itu dicek tempat sobeknya itu seberapa. Nah setelah tahu tempat sobeknya itu seberapa, kita bisa menilai apakah ini bisa digunakan cairan ini tadi atau tidak. Kalau tidak berarti kita harus harus panggil tukang ban kalau kita tidak punya serep. Kalau kita punya serep, kita pasang ban serep. Kalau terjadi kerusakan yang seperti saya tadi, cukup gunakan ini kalau kita punya roda cadangan atau ban serep. Terus sekarang saya mau share cara penggunaan ini ya. Sebenarnya sudah banyak sih cara-cara seperti ini di YouTube. Ini cuman saya jelaskan saja karena biar jadi satu video buat teman-teman yang belum tahu, biar enggak mencari video lain. Cukup dengan satu video ini saja. Jadi ini dipasang di sini. Ini enggak saya pasang terlalu kencang aja ya. Ini cuma buat contoh. Ini pokoknya sampai kencang, sampai di unyernya putar sampai mentok. Setelah itu jangan lupa ini dikocok-kocok gini. Nah setelah dikocok-kocok agak lama, 30 detik 40 detik, kita masukkan di sini. Atau kalau nggak dimasukkan ya nggak apa-apa, dipegang aja gini, nanti pas dipompa ini dimasukkan ke sini. Ini dimasukkan ke sini, diputar sampai kencang. Setelah itu kita nyalakan pompanya, kita on kan, kita pompa sampai penuh, sampai 40 PSI lebih. 40 PSI itu di sini ini ya. Ini kan ada ini. Gak gitu kelihatan jelas. Kita ganti 1 kali zoom. Nah, ini kan 0, 10, 15, 20, 25, 30, 25 yang ini, terus 40. Jadi pompanya itu sampai ini, sampai di atas jarum 3 ini. Ini kurang lebih itu di 44 PSI. Tapi 44 PSI dengan tekanan ini. Kalau itu dimatikan nanti jadinya sekitar 41 42. Jadi di antara jarum yang hitam ini dan jarum angka 3. Kurang lebih di 42 41 PSI. Kenapa harus dipompa sampai sedemikian kencang atau setara tekanan bahan pickup ya? Itu untuk mengeluarkan cairan ini tadi biar bekerja. Gunanya seperti itu. Jadi cairan itu nanti kan kalau tertekan angin, dia akan ke bawah angin, dia akan mencari tempat keluar angin, otomatis kan terbawa, dia terbawa arus. Seperti mudahnya balon udara itu yang 1000-an, dikasih air 1 sendok atau 2 sendok, kita tiup sampai besar, habis itu kita buka gini balonnya, airnya itu pasti ikut dengan angin keluarnya itu yang kita buka lubangnya itu tadi. Nah kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah ini ada cipratan atau tumpahan, karena setelah ini dilepas, ini kan tadi tertancap di sini, ini dilepas, itu ada tetesan atau sisa dari ini yang tidak masuk, itu sedikit, paling cuma 1 sendok. Nah itu tadi meluber kena ban. Jadi cairan ini tuh kalau kering sifatnya seperti ini, nempel di ban. Kita ambil ya, jadi keras seperti ini. Contohnya seperti ini kebetulan pas ada. Jadi keras tapi tidak elastis dia. Jadi ini sewaktu-waktu dia bisa lepas lagi. Jadi sebaiknya setelah kejadian banyak ditempel. Jadi kayak ini ya, kelihatan ya tekstur bergaris. Nah keluarnya itu dari sini. Jadi gini tadi gini kan, anginnya itu suaranya hilang, berkurang drastis pas awal-awal. Pas aku istilahnya gimana ya, mencari titik suara itu. Jadi
setelah tak yakini titiknya di situ, tak kasih jari gini, suaranya itu agak berkurang, malah berkurang drastis, teman tipis. Nah dari situ tak kasih tanda tempat bocornya pakai krayon anak, kebetulan tadi punya krayon, jadi bisa tak gini dari velg gini, tak kasih tanda tadi seperti yang tak kasih lihat tadi warna hijau. Nah setelah itu baru ban kempesin lagi gini, pakai ini manual. Kalau nggak gitu bisa pakai alat ini dipencet ininya, ini juga bisa buat pompa. Terus kalian ini ya, tak cek ya, tadi aku pompa terakhir itu di 39 psi sebelum pulang. Mau tak kasih 40 lebih aku nggak tega, karena terlalu keras nanti bawaannya pulang juga mendal-mendal, terlalu kenyal seperti bola basket nanti. Jadi 39 itu aku berharap cairan yang belum keluar, jika ngobos itu dia bisa keluarnya lewat situ dan menutup lagi, itu harapanku. Terus yang kedua, misalkan masih ada lubang kecil yang belum tertutup, dengan tekanan segitu misalkan angin keluar dikit-dikit, nanti misalkan berkurang 5 psi, masih ada 34 atau 33 psi, masih sangat aman untuk perjalanan. Tapi kalau sudah sampai 25 itu bahaya. Batas minimalnya itu di segitu menurutku. Nah ini sekarang sampai rumah masih segini, masih 38an ya ini. Ini pakai jarum. Ini kan 30 sorry. Tak ganti lensa satu kali aja. Gini. Dari atas ini kan ada 20, 25, 30. Nah, merah ini biasanya ini memang yang direkomendasikan mobil tekanan bannya ini. Jadi makanya ini dikasih tanda merah, ini batas maksimalnya. Ini sekarang kayaknya di 37. Tadi aku sih 38, 39, sekarang di 37. Mungkin karena efek ini sudah dingin. Saya sampai rumah 1 jam yang lalu, sudah tak tinggal ngetes HP, sudah ditinggal mainan sama anak-anak, sama nonton TV sebentar. Tekanan bannya setelah bandingin sekian. Terus ini berarti kalau besok pagi saya cek masih segini, ini cairannya aman, bisa bekerja dengan baik. Tapi tetap harus dibawa ke tempat tukang tempel ban. Kenapa harus dibawa ke sana? Yang paling penting itu alasan keamanan. Yang kedua, kita harus bersihkan di velgnya ini. Di velgnya itu kan ada ini, yang putih-putih ini tadi. Ini harus dibersihkan biar nggak merusak velg. Karena takutnya nanti bisa menimbulkan korosi atau menimbulkan kerusakan di velg. Jadi lebih baik besok tak bawa ke tukang tempel ban dilepas, terus velgnya tak bersihkan. Seperti itu ya. Jadi cara penggunaannya itu simple. Nanti tak kasih video contohnya lah di akhir, pas saya tadi ngisi ini, posisinya terpasang seperti apa. Jadi apes itu tidak ada yang tahu, ini bannya masih baru ya, ini rambut-rambut bannya masih ada. Di sini ini pun rambut-rambut bannya masih ada. Ya wis apes, orang apes itu tidak ada yang tahu. Alhamdulillahnya pas di tempat makan, kalaupun tadi sobek tidak teratasi, malam tidak ada toko ban yang buka, ya wis saya nginep di sana. Terus pinjem motor buat beli baju ke pasar untuk ganti, karena tidak bawa baju ganti saya. Kalau anak-anak bawa, saya sama istri nggak bawa. Jadi tadi alternatifnya kalau memang tidak bisa ditunggu, tetap gembos-gembos dan cari info tukang ban, tanya-tanya di sekitar situ nggak ada, ya wis mendingan. Saya ulang sekali lagi. Pertama, jika terjadi ban kempes, langsung saja dipompa seperti ini posisinya, tanpa menggunakan cairan ini. Pompa aja sampai penuh, sampai mentok, sampai 40 lebih sedikit. Nanti akan ada angin keluar. Kalau misalkan memungkinkan, kalian pinjam mangkok kecil sama minta sabun, dikasih air. Terus nanti buat olesinnya bisa cari kain bekas atau tisu basah ya, jangan tisu kering, atau apapun yang bisa untuk ngoles kain yang ada di mobil atau apa. Dioleskan gini, terus dioleskan di sini. Mana yang terjadi gelembung nanti ditandai pakai apa, terserah. Intinya seperti itu. Jadi intinya analisa dulu lubangnya seberapa besar.
Kalau lubangnya terlalu besar tidak bisa menggunakan itu, kalian bisa bawa seperti ini. Aku punya, udah tak siapkan sebenarnya di mobil itu. Ada seperti ini. Jadi ini tinggal pakai obeng. Misalkan ini ada bocor di sini bekas paku gitu ya. Ini dari karet hanya. Belinya murah, nggak sampai 10.000 ini dapat segini. Ntar tak keluarkan dulu. Nah seperti ini. Ini baut ya. Jadi cuman modal ini dan obeng di mobil. Misalkan ini ada bekas paku atau lubang apa gitu di sini, kita jabut pakai tang atau pakai tangan, intinya dijabut. Terus bekas lubangnya itu kan pasti ada titik kecil, misalkan paku kecil, paku yang diameternya kecil. Ini kan bawahnya juga lancip ya. Jadi kita masukkan sini, kita tekan dikit, terus kita puter ke kanan seperti kita ngencangin baut atau ngencangin mur, kurang lebih seperti itu. Saya sudah siapkan ini, dan ini tuh ada kayak sealannya di pinggir-pinggirnya ini. Ini dari pabriknya sudah didesain seperti itu biar anginnya tidak lewat dari celah-celah ini. Jadi sebenarnya saya itu sudah antisipasi. Ya sini tadi alhamdulillahnya tidak sobek parah, cuman sobek sedikit, jadi masih tertolong dengan cairan. Sekian dulu ya videonya, semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.